Bab 2421, dianggap sudah mati. Panah Tao milik Ezra sangat menakutkan. Sekali terkena, meski tidak langsung tewas di tempat, tapi akan terjangkit kekuatan mengerikan. Kekuatan ini dapat terus-menerus menggerogoti tubuh dan juga menghabiskan kekuatannya sendiri. Julian mengerahkan kekuatan seluruh langit dan bumi untuk menekannya, tetapi masih gagal. Pada saat ini, ia memasuki kondisi bebas dan memasuki kondisi pertempuran. Lingkaran putih bermekaran di sekujur tubuhnya, dengan sedikit darah di lingkaran putih itu, yang terlihat sangat indah dan mempesona. Akan tetapi, meski begitu, dia tetap tidak dapat menekan kekuatan yang tertinggal di tubuhnya oleh panah Dao, dia pun tidak dapat mengeluarkannya. Akhirnya, Julian menggunakan metode, satu solusi untuk semua masalah, untuk melarutkan kekuatan dalam tubuhnya. Sangat kuat. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia tidak menggunakan 6 kekuatan itu. Namun, dia berada pada tahap akhir Tianji Dao dan telah memobilisasi alam kebebasan. Dengan bantuan kekuatan semua langit dan berbagai cara, dia sekarang sangat kuat dan hampir dapat menghancurkan lawan di alam Wuliang Tianji Dao. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ezra terlalu mengerikan. Tanpa menggunakan 6 kekuatan, dia tidak akan memiliki cara untuk mengalahkannya. Swoosh! Panah Tao sekali lagi membelah langit dan menyapu ke arah Julian. Julian berdiri dalam kehampaan. Pada saat ini, ia menunjukkan keadaan bebas dan tenang. Tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya dia muncul di depan Ezra. Ketika Ezra bertarung dengan Julian, dia sudah tahu bahwa Julian akan bebas dan tenang, dan dia sudah mengunci aura Julian. Begitu nafas Julian mendekat, dia menghindar dan muncul di kejauhan. Panah Dao juga mengunci napas Julian dan mengikutinya melewati kehampaan. Begitu dia muncul, Panah Dao pun muncul. Julian mengerahkan kekuatan seluruh langit dan semua hukum, dan kekuatan seluruh langit dan semua hukum membentuk prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini muncul di depannya dan membentuk perisai pelindung. Boom! Anak panah Tao yang menyilaukan menyerang perisai pelindung. Perisai pelindung Julian hancur dalam sekejap. Meskipun perisai pelindung hancur, kekuatan panah Tao juga melemah. Sekalipun melemah, ia masih terus menyerbu ke arah Julian. Pikiran Julian bergerak, dan pedang kekacauan muncul di tangannya. Energi pedang muncul dan menyerbu langsung ke arah panah Tao yang mendekat. Energi pedang dan panah Tao bertemu di kehampaan dan meledak pada saat keduanya bertemu, dan akibat mengerikan dari pertempuran itu pun melanda. Adegan ini membuat makhluk yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa Julian begitu kuat. Mereka tidak terkejut bahwa Ezra dikalahkan oleh Walid. Karena Walid adalah orang kuat yang sudah terkenal entah berapa tahun, dan sekarang dia telah memasuki alam kekacauan, dapat dimengerti bahwa Ezra bukanlah lawannya. Sekarang manusia tanpa reputasi sama sekali benar-benar dapat menahan serangan Ezra. Ini luar biasa. Dari mana Julian ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat sehingga dia bisa melawan Ezra seperti ini? Dia sangat kuat hingga mampu menahan serangan Ezra. Dia seharusnya setidaknya berada di peringkat 20 teratas Wuliang ranking. Sejauh yang saya pahami, Julian pertama kali muncul di King Yun Cholege. Pertarungan pertamanya adalah dengan seorang jenius dari King Yun Cholege bernama Ye Wuyu. Namun saat itu, dia baru berada di alam tak terbatas Hengji Dao. Rasanya baru 10.000 zaman yang berlalu. Banyak makhluk tidak mengenal Julian dan tidak mengenali Julian. Namun, ada banyak makhluk dari domain King Yun di sini, dan mereka semua tahu sesuatu tentang Julian. Perbuatan Julian terbongkar. Brengsek. Di medan perang, Ezra tampak sangat muram. Panah Dao-nya sangat kuat. Hanya ada segelintir orang di wilayah yang sama yang mampu menerima panah Dao-nya. FLOKITOTO. Sekarang, seorang manusia yang baru berada di tahap akhir Tianji Dao terkena panah Dao-nya dan tidak terluka sedikit pun, bahkan dia pun terkena panah Dao-nya. Pada saat ini, Julian melancarkan serangan. Sambil memegang pedang kekacauan, dia menciptakan gelombang suara yang mengerikan. Suara misterius bergema di seluruh area. Mendengar suara ini, beberapa makhluk di kejauhan terdiam dan bingung. Julian menampilkan 9 suara kekacauan. Ezra terus menembakkan anak panah. Julian menggunakan 9 suara kekacauan terus-menerus, tetapi Ezra terlalu kuat. 9 suara kekacauan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Ezra. Bukan saja tidak dapat membunuhnya, bahkan tidak dapat menyakitinya. Saat pertempuran berlangsung, Ezra menjadi semakin terkejut. Anak sialan. Niat membunuh muncul dalam hatinya. Benar-benar merepotkan. Julian juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ezra begitu kuat.
Selain menggunakan 6 jenis kekuatan, dia hampir menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Ezra. Pada saat ini, aura Ezra melonjak. Saat auranya meningkat, puluhan busur panjang emas ilusi langsung muncul di belakangnya. Busur panjang itu terus terbelah, dan ribuan di antaranya muncul dalam sekejap. Busur panjang itu langsung menyebar dan muncul di kehampaan, langsung menutupi Julian. Julian merasakan bahwa kekosongan ini disegel dan dipenjara. Dan di sekujur tubuhnya terdapat busur panjang ilusi, yang di atasnya muncul anak panah energi berbagai jenis. Ribuan anak panah energi diarahkan ke Julian saat ini. "Nak, aku akan mengantarmu." Sebuah suara datang. Suara itu seakan terngiang di telingaku, dan seakan datang dari langit yang jauh. Swoosh! Pedang Tao yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari segala arah. Pada saat ini, Julian mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru, menggunakan sutra tertinggi 10 penjuru untuk mengaktifkan 6 jenis kekuatan secara bersamaan. 6 kekuatan tertinggi seketika muncul dalam tubuh dan ke-6 kekuatan tertinggi tersebut seketika menyatu. Aura Julian tiba-tiba melonjak ke tingkat ekstrim. Namun, ada panah energi di mana-mana. Pedang energi menghancurkan kehampaan, dan aura Julian melonjak, tetapi dia tidak diperhatikan. Dalam sekejap, anak panah Tao yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Julian. Boom! Kawasan itu meledak dalam sekejap. Ledakan itu menciptakan lubang hitam yang mengerikan di luar angkasa. Tubuh Julian langsung tenggelam dalam lubang hitam angkasa. Ini, di kejauhan, banyak makhluk tercengang. Terlalu kuat. Formasi panah Ezra terlalu mengerikan. Bahkan orang kuat di alam kekacauan primal setengah langkah tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Meskipun Julian sangat kuat, tingkat kultivasinya terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap akhir Dao Surgawi Ekstrim dan bahkan belum memasuki alam tak terbatas Dao Surgawi Ekstrim. Aduh, sungguh disayangkan. Ya, jika dia berlatih dengan sungguh-sungguh hingga acara berikutnya, dia pasti akan menjadi yang pertama di peringkat tak terbatas. Banyak makhluk diam-diam merasa kasihan pada Julian. Semua orang mengira dia terlalu sombong dan seharusnya memilih bertahan saat menghadapi Ezra, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dan karena itu membayar harga yang mahal dan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, tepat ketika semua makhluk hidup mengira Julian telah mati di bawah susunan anak panah. Dari lubang hitam kosong ini, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Julian berjalan keluar dari lubang hitam luar angkasa. Begitu dia muncul, dia melayangkan pukulan. Tinjunya langsung mematahkan blokade formasi panah di ruang ini. Dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ezra mengira Julian sudah mati. Sekarang ketika dia melihat Julian muncul, ada keterkejutan di wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Julian sudah muncul di hadapannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur sedikit. Julian mengulurkan tangannya, dan aura mengerikan muncul di telapak tangannya, yang berubah menjadi cetakan telapak tangan ilusi. Sebuah jejak telapak tangan muncul dan langsung menyambar Ezra. Sialan, pergilah ke neraka. Ezra sangat marah dan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu telapak tangan ilusi itu. Bab 2422, Frustrasi Berkelanjutan Ezra. Julian berdiri di kehampaan dan mengulurkan tangannya. Di kejauhan, Ezra ditarik oleh tangan ilusi. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Wajahnya berubah pucat, urat-urat menonjol di wajahnya, dan dia tampak ganas dan mengerikan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri. Namun, telapak tangan ilusi ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tinggal di alam tak terbatas Tianji Dao untuk waktu yang lama, dia tidak dapat membebaskan diri. Ini, di kejauhan, semua penonton terkejut. Bagaimana ini mungkin? Ini Ezra, pria super kuat yang menduduki peringkat ketiga di peringkat Wuliang terakhir. Mengapa dia diganggu sekarang? Semua makhluk hidup tak percaya. Nak, biarkan aku pergi. Ezra meraung. Jika kau punya nyali, biarkan aku pergi dan bertarung denganmu selama 30.000 ronde. Sebagai orang terkuat ketiga di daftar Wuliang, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Ada banyak makhluk yang mengawasi di sekitar sekarang. Kalau ini bocor, bagaimana dia masih bisa berpijak di 9 alam tak berujung? Dia merasakan niat membunuh. Mati. Julian harus mati. Hanya ketika Julian meninggallah makhluk di sekitarnya akan melupakan kejadian ini. Oh. Julian tersenyum tipis. Dia melepaskan Ezra. Begitu Ezra dibebaskan, sebuah busur emas muncul di tangannya. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan menarik busur itu sekuat tenaga. Anak panah energi langsung ditempatkan pada tali busur. Swoosh!
Tali busur yang berkilau itu melesat keluar. Julian hanya berdiri dalam kehampaan. Melihat panah energi yang melesat ke arahnya, dia mengangkat tangannya dan telapak tangannya terus mengembang. Panah Tao menyerang telapak tangan yang diperbesar. Boom! Kekosongan tempat jejak telapak tangan itu berada langsung runtuh. Telapak tangan Julian aman dan sehat. Dia berhasil menahan serangan kuat Ezra tanpa terluka dan bahkan tanpa menggerakkan tubuhnya. Mustahil. Melihat pemandangan ini, Ezra berseru. Bagaimana ini mungkin? Kamu baru berada di tahap akhir Tianji Dao. Suaranya semakin melemah. Meski dia berkata itu tidak mungkin, dia sudah menerima kenyataan itu dalam hatinya. Julian membalikkan tangannya dan sebuah telapak tangan ilusi muncul. Telapak tangan itu mendarat tepat di wajah Ezra. Tubuhnya terus berputar di udara dan wajahnya langsung menjadi merah dan bengkak. Lalu seteguk darah muncrat keluar. Ada beberapa gigi yang patah bercampur darah. Julian terus melambaikan tangannya. Ezra ditampar berulang kali. Dia ingin melawan. Akan tetapi, suatu kekuatan dahsyat telah menguncinya dan dia sama sekali tidak mampu melawan. Rasanya tubuhnya akan terkoyak jika dia bergerak sedikit saja. Pemandangan ini membuat makhluk-makhluk di kejauhan tercengang. Apakah ini Ezra, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat Wuliang? Itu luar biasa. Siapa sangka, Ezra yang menduduki peringkat ketiga daftar Wuliang, justru dihajar habis-habisan hingga tak kuasa melawan. Julian memberi Ezra pelajaran, memukulinya hingga separuh kepalanya berdarah dan dia berhenti. Dia menyebarkan 6 macam kekuatan, dan napasnya terus berkurang. Kemudian dia menatap Ezra yang sedang sekarat dan berkata dengan ringan, apakah hebat menjadi yang ketiga di peringkat Wuliang? Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Julian meninggalkan beberapa kata dan menghilang dari medan perang. Saat berikutnya, dia muncul di samping biksu tua tingkat 6 yang berada di tepi formasi yang tersisa. Ezra pertama kali diajari pelajaran oleh Walid, dan kemudian oleh Julian. Ini adalah pengalaman paling menyebalkan yang pernah dialaminya sejak debutnya. Dia ingin membalas dendam dan ingin menghancurkan Julian. Akan tetapi, saat dia memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Julian, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak tinggal lama di daerah ini, melainkan melarikan diri dengan malu bersama beberapa anak buahnya. Hos! Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terkesiap. Terlalu kuat. Tempat pertama dalam peringkat Wuliang ini jatuh kepada Julian. Bahkan belum dimulai, orang aneh seperti Julian sudah muncul. Aku tidak tahu apakah akan ada orang aneh lain yang muncul. Banyak sekali makhluk yang berdiskusi. Dan Julian telah muncul di samping biksu tua dari Six Round. Mantap. Six Round mengacungkan jempol dan memuji. Si Fang Dao, kamu telah mengembangkan 6 jenis kekuatan. Luar biasa. Kamu tahu, sejak Ratu Manusia, tidak ada makhluk hidup yang mampu mengembangkan lebih dari 2 jenis kekuatan, tetapi kamu memiliki ke-6-nya. Jika diberi waktu, kamu pasti akan menjadi orang terkuat di dunia yang tak terbatas. Six Round memberi Julian evaluasi yang sangat tinggi. Kamu kehilangan ingatan, jadi bagaimana kamu tahu apa yang aku gunakan? Julian menatap biksu tua Six Round dengan bingung. Hah? Pertanyaan ini membuat Six Round bingung. Ya, bagaimana aku tahu? Dia juga tampak bingung dan berkata, saya tidak tahu bagaimana saya tahu. Saya hanya melihat Anda bertarung dan mengetahuinya secara alami. Julian sangat bingung dengan penjelasan yang tidak masuk akal ini. Mungkinkah biksu tua ini berpura-pura? Tapi, ini tidak terlihat seperti dia berpura-pura, bukan? Teman kecil. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Julian menoleh saat mendengar suara itu, dan melihat seorang lelaki tua berjalan ke arahnya di udara. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, bahkan rambutnya pun abu-abu, dan wajahnya penuh kerutan, tetapi dia memiliki aura seperti pelangi. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, ada apa? Lelaki tua itu tersenyum lembut dan berkata, saya adalah guru besar Sekte Pedang Tianxiao. Saya memiliki seorang cucu perempuan yang merupakan seorang jenius langka di Sekte Pedang Tianxiao. Dia juga memenangkan tempat ke-8 dalam peringkat Wuliang terakhir. Oh. Julian berkata, oh, dengan acuh tak acuh. Dia tahu tentang Sekte Pedang Tianxiao. Sekte Pedang Tianxiao adalah sekte terkuat di domain Tianxiao, dan kepala Sekte Pedang Tianxiao saat ini adalah penguasa domain Tianxiao. Tingkat kultivasinya juga berada di alam kekacauan setengah langkah, dan dia juga seorang pria yang kuat. Petik 2. Cucu perempuan saya terlalu sombong dan belum pernah menikah. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Tetua tertinggi Sekte Pedang Tianxiao membelai jenggotnya dan bertanya sambil tersenyum. Mata Julian berputar.
Dia tidak tertarik pada orang yang disebut kesayangan Sekte Pedang Tianxiao itu. Yang diminatinya adalah kitab surgawi dari Sekte Pedang Tianxiao. Dia mengganti pokok bahasan dan berkata, jika ada kesempatan, kita bisa saling mengenal. Julian tidak terlalu khawatir tentang buku-buku surgawi yang tersisa. Setelah peristiwa ini, ketenarannya akan menyebar ke 9 wilayah. Saat itu, dengan kekuatan dan ketenarannya, tidak akan sulit baginya untuk melihat kitab-kitab surgawi dari wilayah lain. Setelah dia membaca kitab-kitab surgawi dari 4 alam yang tersisa, dia akan mampu mengolah 10 jenis kekuatan, dan kemudian mampu melatih kekuatan gaib yang tak terkalahkan di 10 penjuru dunia. Oke, bagus. Master Sekte Tertinggi Tianxiao tersenyum dan berkata, kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah acara ini selesai, Anda harus datang ke Sekte Pedang Tianxiao sebagai tamu. Tentu. Julian juga berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, muncullah pria-pria kuat lainnya. Rekan Taois, kami juga punya seorang gadis cantik yang sangat cocok untukmu. Rekan Taois, aku merasa bahwa dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin satu orang layak untukmu? Aku punya sepasang jenius kembar, keduanya sangat cantik. Bagaimana menurutmu, apakah kau ingin aku memperkenalkan mereka padamu? Banyak pria kuat maju dan mulai memberi salam kepada Julian, dan mulai mempromosikan wanita-wanita berbakat di bawah asuhan mereka, yang ingin menikahinya. Hanya dalam waktu singkat, puluhan makhluk hidup ingin menikahkan wanita binaan mereka dengan Julian. Julian hanya bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini dengan santai dan berjanji kepada mereka bahwa ia akan mengunjungi sekte tersebut di wilayah mereka jika ia punya waktu. Butuh usaha keras untuk akhirnya menyingkirkan makhluk yang datang untuk menjalin hubungan dengannya. Baiklah, berhenti bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini dan masuklah ke formasi. Six Round tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bab 2423, Tulang Putih. Peninggalan ini sudah ada sejak lama. Cahaya putih yang terpancar dari reruntuhan menarik perhatian makhluk-makhluk di area itu, tetapi karena pertempuran sebelumnya, makhluk-makhluk ini tidak berani masuk dengan mudah. Sekarang pertempuran telah usai, Julian tidak mengusir siapapun seperti yang dilakukan Ezra. Hal ini menyebabkan banyak sekali makhluk berkumpul di luar formasi yang tersisa dan mempelajarinya. Six Round tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menarik Julian untuk masuk ke formasi yang tersisa untuk mencari harta karun. Untuk tingkat ke-6, perburuan harta karun adalah hal sekunder. Tujuan utamanya adalah memasuki reruntuhan dan mencari beberapa benda yang tertinggal di reruntuhan, untuk menggunakan benda-benda ini guna menyimpulkan apa yang terjadi di masa lalu. Agar dapat menemukan diriku sendiri lagi. Ikuti aku. Julian tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan tiba di lokasi formasi dalam satu langkah. Dia melihat ke arah formasi itu, lalu mengangkat tangannya, dan sebuah prasasti ajaib muncul di ujung jarinya, dan prasasti itu langsung terbenam ke dalam formasi itu. Pada saat ini, sebuah retakan muncul dalam formasi itu. Pikiran Julian bergerak dan tubuhnya memasuki formasi. Six Round menyusul tepat di belakang. Setelah memasuki formasi, situasinya tidak banyak berubah. Ini adalah peninggalan. Dulunya gunung ini dianggap suci, namun telah dihancurkan. Pada sebuah peninggalan di pegunungan, sebuah benda tak dikenal memancarkan cahaya putih. Julian berjalan cepat menuju cahaya putih, mengambil langkah, dan muncul di dekat cahaya putih. Ini, Six Round, yang mengikuti, terkejut. Julian juga melihat benda yang memancarkan cahaya putih. Benda yang memancarkan cahaya putih ini sebenarnya adalah sebuah kerangka. Ada banyak sekali luka di tulang-tulang ini, termasuk luka pedang, luka pisau, dan beberapa retakan. Banyak tempat pada tulang yang rusak. Melihat pemandangan ini, Julian juga terkejut. Dia mengira benda yang memancarkan cahaya putih itu adalah harta karun langka, tetapi dia tidak menyangka itu adalah kerangka. Dia bertukar pandang dengan Six Round. Apa yang sedang terjadi? Julian bertanya. Six Round merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana aku tahu? Namun, kerangka ini tampaknya tersegel. Ada segel kuat yang menyegelnya di sini. Six Round melihat beberapa petunjuk. Julian juga menatapnya. Dia merasakan keberadaan segel itu. Ia terus merasakan, tetapi ia tidak merasakan adanya kekuatan hidup pada tulang-tulangnya. Namun, ada kekuatan yang menggetarkan hati. Sekalipun pemilik tulang itu sudah lama meninggal, waktu tidak dapat menghapus tulang-tulang itu. Meskipun dia telah lama meninggal, tulang-tulangnya masih menyimpan kekuatan yang dapat membuat jantung orang berdebar-debar. Tuan tulang ini pastilah makhluk yang kuat di alam kekacauan saat dia masih hidup, Julian menganalisis. Six Round juga berkata, saya tidak tahu orang kuat mana yang menyegel kerangka ini di sini. Yang pasti,
kerangka ini disegel dalam pertempuran sebelum lahirnya 10 alam. Saya tidak tahu apakah itu iblis jahat dari luar angkasa atau makhluk tak berujung. Bahkan Six Round tidak dapat membedakan apakah itu setan jahat dari luar angkasa atau makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus saya lakukan? Julian menatap Six Round dan bertanya, saya yakin saya bisa menghancurkan segel di sekitar tulang-tulang itu, tetapi seperti yang Anda katakan, jika ini adalah iblis jahat dari luar angkasa, akan merepotkan jika dia melarikan diri. Apa masalahnya? Six Round berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia berada di alam kekacauan saat dia masih hidup, dia sudah lama mati sekarang, dan kekuatannya kurang dari 1/10.000 atau 1/10.000 darinya. Bahkan jika dia dibebaskan, jika dia benar-benar iblis jahat dari luar angkasa, kita dapat menekannya, dan... Six Round mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, saya sebenarnya berharap dia adalah iblis alien. Jika memang begitu, maka setelah kita menekannya, kita mungkin bisa mempelajari sesuatu tentang asal-usul iblis alien dari tulang-tulang ini. Kau bilang begitu. Jangan salahkan aku jika terjadi kesalahan. Ku bilang, bukalah sebanyak yang kau mau. Mendengar kata-kata ini, Julian merasa lega. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Six Round, bahkan jika itu benar-benar iblis jahat dari luar angkasa, dia mampu menekannya. Dia menatap sekeliling tubuh kerangka itu. Pada saat ini, beberapa prasasti muncul di bagian terdalam pupilnya. Dia menggunakan pupil gandanya. Di bawah tatapan kedua pupil matanya, ia melihat beberapa prasasti ajaib di sekitar tulang-tulang itu. Prasasti-prasasti ini tersembunyi dalam kehampaan dan tidak dapat dirasakan sama sekali tanpa penginderaan yang cermat. Sekarang Julian menggunakan pupil matanya yang ganda untuk melihat dengan jelas lokasi prasasti tersebut, dan dia juga bisa melihat setiap prasasti. Prasasti ini sangat kuno dan mendalam. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Julian. Julian segera duduk bersila di tanah dan membentuk formasi waktu di sekitar tubuhnya. Ia mulai memahami prasasti tempat ini dalam pembentukan waktu dan menghancurkan segel serta larangan tempat ini. Dia segera memahaminya. Pembentukan waktu menghilang. Begitu formasi waktu bubar, terdengar suara Six Round, apa yang terjadi? Julian tersenyum puas padanya dan berkata, bagaimana mungkin formasi penyegelan biasa bisa menyulitkanku? Lihat saja aku. Ketika dia mengangkat tangannya, sejumlah prasasti ajaib muncul di depannya. Prasasti ini sama persis dengan prasasti yang ada di sekitar tulang. Pada saat ini, prasasti yang ditafsirkan Julian menyatu dengan prasasti di sekitarnya. Pada saat itu, prasasti-prasasti itu terus-menerus dicairkan dan dilarutkan. Saat prasasti itu larut, formasi penyegel di sini pun menghilang, dan cahaya merah tiba-tiba muncul di mata tulang-tulang putih yang tergeletak di tanah. Lalu tulang-tulang putih itu tiba-tiba berdiri dan aura pembunuh yang amat mengerikan keluar dari tubuh mereka. Julian dan Six Round sama-sama ceroboh dan ditolak oleh aura mengerikan ini. Pada saat didorong kembali, tulang-tulang putih itu melayang ke atas, muncul di udara, dan kemudian dengan cepat terbang menjauh. Kamu mau pergi kemana? Six Round berteriak keras, melompat dan terbang ke arah kerangka, mencoba menghentikan kerangka. Kerangka tiba-tiba berbalik, dan dua cahaya merah meledak dari pupilnya yang kosong. Dua kekuatan yang sangat mengerikan menyerbu ke arahnya. Six Round tidak berani ceroboh dan menghindar dengan cepat. Pada saat ini, kerangka telah menerobos formasi yang tersisa di sini dan muncul di dunia luar. Dunia luar. Banyak orang kuat yang mempelajari formasi ini dengan serius. Pada saat ini, formasi yang tersisa di sini langsung hancur. Saat formasi itu hancur, satu kerangka melesat keluar dan lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Adegan ini menyebabkan banyak orang berkuasa berseru. Setelah Six Round menghindari serangan mematikan itu, dia melirik Julian di bawah dan mendesaknya, wah, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kejar dia. Julian menatap area di mana tulang-tulang itu sebelumnya berada, sambil sedikit mengernyit. Ia berjalan menuju area di mana tulang-tulang itu sebelumnya berada, berjongkok dan memperhatikan dengan seksama batu-batu di tanah. Di atas batu ini, ia merasakan sisa nafas tulang-tulangnya. Aura ini sangat bercampur aduk, mengandung banyak kekuatan, termasuk kekuatan jahat dari luar angkasa yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan kekuatan yang sangat dikenalnya. Kekuatan ini adalah kekuatan abadi. Benar saja, itu adalah kekuatan abadi yang dia pahami dari kitab abadi. Makhluk lain tidak memahami kekuatan ini dan tidak dapat merasakan kekuatan macam apa itu, tetapi dia telah mengolahnya, sehingga dia dapat dengan mudah merasakan keberadaan kekuatan abadi. Salah. Julian menatap tanah sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak hanya kekuatan abadi, tetapi juga kekuatan surga. Apa yang kau gumamkan, nak? Six Round muncul dan berteriak, mereka semua telah menghilang, mengapa kamu tidak mengejar mereka? Bab 2424, formasi diagram muncul untuk pertama kalinya. Julian tampak sangat serius. Dia merasakan berbagai kekuatan pada tulang-tulang itu. Di antara semuanya,
kekuatan iblis luar angkasa adalah yang paling kuat, diikuti oleh kekuatan abadi, dan terakhir kekuatan surga. Secara teoritis, kemungkinan terbesar bahwa tulang-tulang ini berasal dari setan jahat dari luar angkasa. Adapun sisa kekuatan abadi dan kekuatan surgawi, ini harusnya disebabkan oleh serangan orang kuat yang mempraktikkan kekuatan abadi dan kekuatan surgawi. Saat ini, tidak ada makhluk hidup di 9 alam yang mampu mengembangkan kekuatan penuh. Bahkan orang yang paling berkuasa di alam tak terbatas, penguasa alam Hongmeng, hanya memahami 1/10 atau 1/12 saja. Dia hanya memahami sebagian kekuatan Hongmeng dari buku Hongmeng dan menciptakan kekuatan magis Qi Ungu Hongmeng. Wah, apa yang sedang kamu pikirkan? Six Round bertanya dengan tergesa-gesa. Lihat saja sendiri, aku akan mengejar tulang-tulangnya. Julian meninggalkan beberapa kata dan menghilang dari tempat itu. Six Round, di sisi lain, menatap tanah. Setelah beberapa saat, ekspresinya langsung berubah. Alasan mengapa Julian tidak langsung mengejar kerangka adalah karena dia telah mengunci napas kerangka. Selama kerangka tidak terlalu jauh darinya, dia bisa merasakannya. Dan apa yang dianggapnya sangat jauh itu setidaknya sejauh suatu wilayah. Setelah dia merasakan nafas tulang-tulang itu, dia segera menggunakan kekuatannya yang bebas dan tak terkekang untuk mengejar mereka. Dia menggunakan kekuatan kebebasan dan menghilang dari tempat itu, dan ketika dia muncul kembali, dia berada dalam kegelapan. Aura jahat di sini kuat. Tulang-tulang putih ini terus berlari menuju kedalaman kegelapan, siapa yang tahu kemana mereka pergi. Setelah melihat tulang-tulang putih itu, Julian sekali lagi menggunakan teknik bebas dan mudah, muncul di depannya, dan menghalangi jalannya. Tulang-tulangnya tersumbat dalam sekejap. Cahaya merah aneh mekar di pupilnya. Dia tampaknya sangat takut pada Julian dan mundur sedikit. Julian. Suatu sosok muncul. Ini adalah Six Round. Meskipun Julian menggunakan kekuatan bebas dan mudah untuk mengejarnya, Six Round tetap mengejarnya dengan cepat. Dia muncul di belakang kerangka, dan dia dan Julian menyerang kerangka dari depan dan belakang. Menghadapi kerangka putih ini, Julian tidak berani ceroboh. Dia langsung memasuki kondisi Taoisme bebas dan di saat yang sama mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru dan 6 jenis kekuatan misterius. Di bawah dorongan sutra tertinggi 10 penjuru, ia juga menyatukan 6 kekuatan dan melahirkan kekuatan yang sangat menakutkan. Anak ini merasakan kekuatan dalam tubuh Julian, bahkan Six Round tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Pada saat ini, pedang tulang tiba-tiba muncul di tangan kerangka. Ia memegang pedang tulang dan menyerbu ke arah Julian. Dia menyerang dengan pedang tulang di tangannya. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan aura hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju pedang di tangannya, dan aura hitam tak terbatas menyerang Julian. Julian merasakan aura berbahaya dan tidak berani menunda. Dia memperlihatkan pedang kekacauan di tangannya dan menyerang dengan ganas. Seluruh kekuatan di tubuhnya diubah menjadi energi pedang, menciptakan energi pedang yang tak tertandingi. Akan tetapi, dia hanya mampu menahan satu serangan kerangka saat dia dalam kondisi terbaiknya. Bahkan setelah melakukannya, dia terlempar ke belakang, dan kerangka mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tubuhnya menghilang dalam kegelapan lagi. Sangat kuat. Julian terkejut. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengejarnya. Medan perang kuno ini luas, dan kegelapannya tak berdasar. Julian menggunakan teknik bebas dan mudah berulang kali sebelum ia berhasil mengejar tulang putih yang melarikan diri itu lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan keterampilan uniknya yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menyelamatkan tulang-tulang itu. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan diagram formasi muncul di bagian terdalam pikirannya. Ada juga bayangan hitam pada diagram formasi. Penampakan bayangan ini bersifat ilusi dan sulit untuk melihat seperti apa bentuknya. Sebuah formasi jejak bayangan muncul, dan dengan munculnya bayangan itu, langit dan bumi di area ini langsung bergetar. Ini, Six Round, yang mengikuti, juga tertegun sejenak. Dengan munculnya diagram formasi misterius itu, bayangan hitam itu menyerang seketika dan muncul di depan kerangka dalam sekejap. Saat bayangan itu muncul, diagram formasi juga muncul, dan diagram formasi itu menjebak tulang-tulang dalam sekejap. Kerangka ingin berjuang, tetapi sekeras apapun dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari batasan diagram formasi. Bayangan itu mengangkat tangan hantunya, siap menyerang. Julian, jangan hancurkan, tinggalkan saja. Six Round berteriak tepat waktu. Pada saat ini, bayangan itu berhenti. Pikiran Julian bergerak, dan bayangan itu kembali ke bagian terdalam pikirannya. Six Round muncul di hadapan Julian dan berkata, meskipun ada banyak kekuatan di tulang ini, kemungkinan besar itu adalah iblis jahat dari luar angkasa, tetapi ini hanya kemungkinan. Kita belum tahu apa itu. Mari kita cari tahu dulu. Ya, Julian mengangguk.
Keahlian unik macam apa ini, nak? Six Round melihat diagram yang menjebak tulang-tulang itu, dan wajah tuanya menjadi tertarik. Dia berkata, saya telah mencari di banyak reruntuhan dan melihat banyak diagram, tetapi saya belum pernah melihat yang seaneh itu. Julian berkata dengan bangga, saya yang membuatnya sendiri. Mengenai namanya. Formasi ini memang dipikirkan sendiri oleh Julian, tetapi dia tidak pernah memikirkan namanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya belum memikirkan nama. Saya akan memikirkannya setelah saya menyempurnakan diagramnya. Six Round tidak ingin mendengarkan omelan Julian lagi. Dia mendekati tulang-tulang itu dan mulai mempelajarinya. Julian juga muncul di depan kerangka dan menatapnya dengan serius. Tulang-tulangnya penuh dengan bekas luka. Six Round berkata dengan serius, dari bentuknya, pemilik kerangka itu pasti seorang wanita. Proporsi tubuhnya sempurna. Dia pastilah seorang wanita cantik yang tiada taraf. Julian memutar matanya. Julian mengambil tindakan langsung, mencoba memurnikan kekuatan abadi dan kekuatan surga dari tulang putih. Asal masih bisa digali, berarti itu peninggalan generasi selanjutnya, yang artinya kerangka itu merupakan setan jahat dari luar angkasa pada masa hidupnya. Tak lama kemudian, ia meninggalkan jejak kekuatan abadi dan kekuatan surgawi dari tulang putihnya. Hal ini membuatnya yakin bahwa tulang putih tersebut adalah setan jahat dari luar angkasa di kehidupan sebelumnya. Iblis jahat dari luar angkasa ini terlalu jahat. Bahkan jika hanya tulangnya yang tersisa, ia tetap sangat kuat. Cepat atau lambat ia akan menjadi bencana jika kita membiarkannya hidup. Kita harus menghancurkannya. Kata Julian. Jangan. Six Round berkata tepat waktu, ini adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan boneka. Jika bisa dimurnikan menjadi boneka, itu setara dengan memiliki orang kuat dari alam kekacauan untuk membantu Anda. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Oh, benar juga. Kenapa aku tidak memikirkannya? Kemudian, dia berkata dengan ekspresi frustrasi, tapi, aku belum mempelajari metode penyempurnaan boneka ini. Serahkan padaku. Lelaki tua dengan 6 tingkatan itu tampak bangga di wajahnya dan berkata, aku tahu banyak trik seperti ini. Beri aku waktu dan aku bisa membantumu menyempurnakan boneka. Setelah itu, Six Round mengatur formasi waktu di sini. Kemudian, dia mulai mengatur formasi. Tulang putih ini sangat kuat dan tidak mudah untuk dimurnikan. Memerlukan bantuan formasi untuk menyempurnakannya. Dan Julian juga menunggu dengan sabar. Dia tidak membuang-buang waktu, tetapi mempelajari formasinya sendiri. Formasi ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui penggabungan 6 kekuatan. Dia menggabungkan ke-6 kekuatan dan nyaris mampu menahan serangan tulang-tulang putih. Namun, begitu formasi itu muncul, tulang-tulang putih itu terperangkap. Tidak peduli sekeras apapun tulang-tulang putih itu berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekangan formasi tersebut. Bab 2425, Memurnikan Boneka. Diagram Julian terwujud ketika dia melihat diagram yang muncul dalam kesengsaraan surgawi ketika dia menerobos Tianji Dao. Akan tetapi, kesenjangan antara diagram yang dipahaminya dan diagram yang dialaminya selama kesengsaraan surgawi terlalu besar. Adapun bayangan pada diagram, itu agak aneh. Ini tercipta dari kegelapan yang ia kembangkan. Ia tidak memiliki kesadaran ilahi dan berada di bawah kendalinya. Itu sangatlah dahsyat. Kekuatan bayangan ini sesuai dengan diagram. Julian yakin bahwa makin kuat formasinya, makin kuat pula bayangannya. Wah, tidak mungkin. Julian sedang mempelajari diagram ketika dia mendengar suara Six Round. Julian tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menatap Six Round, yang berkata dengan tak berdaya, terlalu kuat, aku tak bisa menyempurnakannya, aku butuh bantuanmu. Julian bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Six Round berkata, bantu aku menekan sisa kekuatan di kerangka ini sehingga aku bisa menghapus sisa pikiran ilahi di kerangka itu. Selama pikiran ilahi dihapus, akan sangat mudah untuk memurnikannya menjadi boneka. Oke. Julian mengangguk. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menekan tulang putih, jadi dia menggabungkan 6 jenis kekuatan sekaligus. Auranya seperti pelangi, dan dia muncul di depan formasi. 6 macam kekuatan muncul dan bergabung dengan kekuatan formasi untuk secara paksa menekan tulang-tulang putih. Tulang-tulang itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan aneh. Tampaknya sedang berjuang. Akan tetapi, sekuat apapun mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari penindasan. Six Round memanfaatkan kesempatan itu dan muncul dalam sekejap, dengan prasasti ajaib muncul di tangannya. Prasasti itu terus muncul dan tertanam di tulang-tulang putih. Prasasti ini dapat menghapus sebagian pikiran ilahi dan aura jiwa yang tersisa pada tulang. Selama mereka terhapus, tulang-tulang itu tidak akan lagi dikendalikan oleh jiwa-jiwa yang tersisa ini. Tetapi sangat sulit untuk menghapusnya. Meskipun itu tingkat ke-6, tetap saja butuh waktu lama. Setelah waktu yang lama, tulang tidak mengalami kesulitan. Julian menyingkirkan penindasan dan formasi.
Tulang-tulang putih itu hanya berdiri dalam kegelapan, ditutupi dengan bekas luka, tetapi mereka bersinar dengan kilau putih dan tampak sangat cantik. Six Round menyentuh tulang-tulang itu dan bergumam, tulang-tulang yang bagus. Jika ini disempurnakan menjadi boneka, setidaknya mereka akan mampu berdiri bahu-membahu dengan mereka yang ada di alam kekacauan. Julian merasakan waktunya. Sekarang telah berlalu suatu era di dunia luar, sedangkan dalam pembentukan waktu telah berlalu waktu yang lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia juga harus menemukan peringkat Wuliang, berkompetisi di arena Wuliang, dan berjuang untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat Wuliang. Six Round berpikir sejenak dan berkata, tidak akan lama, paling lama satu era di dunia luar. Berhentilah bicara terlalu banyak dan cepatlah. Oke. Six Round tak ragu-ragu. Untuk menyempurnakan boneka yang kuat, ia menghabiskan banyak uang, mengeluarkan harta karun yang ditemukan di beberapa reruntuhan kuno, dan bahkan memperbaiki beberapa bekas luka di tulang. Waktu berlalu setiap detik. Proses penyempurnaan boneka Six Round berjalan lancar. Setelah waktu yang lama, tulang-tulangnya disempurnakan sepenuhnya dan diubah menjadi boneka. Wah, sudah selesai. Six Round tampak puas, dan segera menjentikkan jarinya. Kerangka datang dan muncul di hadapan Julian sambil memanggil, Tuan. Tulang-tulang ini menakutkan untuk dilihat. Julian tidak senang dengan tulang-tulang itu, jadi dia melambaikan tangannya dengan santai. Beberapa prasasti muncul dan tertanam di tulang, dan beberapa daging dan darah mulai terlihat di tulang. Tak lama kemudian, daging dan darahnya pun terisi. Seperti dikatakan Six Round, dia adalah seorang wanita, dan sangat cantik. Kulitnya seputih lemak daging kambing, fitur wajahnya halus, wajahnya sempurna, dan dia memiliki rambut biru panjang, yang memberinya kecantikan yang unik. Sosoknya bahkan lebih baik, dan Julian sedikit terpana olehnya. Six Round memukul kepala Julian dan memarahi, apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik? Julian akhirnya bereaksi dan melambaikan tangannya dengan santai, lalu gaun biru muncul pada wanita cantik itu. Gaun itu diubah oleh Tao dan sangat indah. Ketika dikenakan oleh wanita, dia tampak penuh energi spiritual. Kemudian, Julian menganugerahi boneka itu kecerdasan sederhana dan jiwa baru. Bila seseorang mencapai tingkatan Julian, ia dapat menciptakan ruang hanya dengan lambaian tangannya, dan mudah untuk memberikan kesadaran ilahi pada boneka. Pemilik. Wanita itu mengedipkan matanya yang besar dan cerah, dengan senyum menawan di wajah cantiknya. Suaranya begitu merdu hingga menyentuh hati Julian. Siapa namamu? Julian menatap wanita berambut biru itu dan mengusap dagunya sambil berpikir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mulai hari ini, namamu Julia. Ya, terima kasih atas nama itu, Guru. Julia berkata dengan hormat. Anak laki-laki. Six Round menatap Julian dan berkata, lihat, aku telah membantumu memurnikan boneka yang begitu cantik, yang tidak lebih lemah dari seorang prajurit alam kekacauan. Bagaimana kau akan membalas budiku? Ketika Julian mendengar ini, dia mundur sedikit dan menatap Six Round dengan waspada. Dia tahu bahwa biksu tua itu tidak mempunyai niat baik. Dia bertanya ragu-ragu, apa yang kamu inginkan dariku? Hehe. Biksu tua tingkat ke-6 itu tertawa, saya pernah menjual informasi sebelumnya. Ya. Julian mengangguk dan berkata, begitulah adanya. Six Round berkata dengan serius, aku juga mendapat petunjuk dari relik lain. Di bagian terdalam medan perang ini, ada tempat yang disegel. Orang yang disegel di sana adalah bawahan Kaisar Manusia, yang juga merupakan orang yang kuat di bawah Kaisar Manusia. Aku ingin menyelamatkannya dan belajar beberapa hal tentang diriku darinya. Mendengar ini, Julian bertanya, apakah petunjuknya dapat dipercaya? Apakah tempat tertutup ini berbahaya? Berita itu pasti dapat dipercaya, dan tempat tertutup ini pasti berbahaya. Bahkan seorang ahli alam kekacauan pun bisa mati jika pergi ke sana. Kekuatanmu saat ini tidak lebih lemah dari seorang ahli alam kekacauan, jadi aku membawamu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Lagi pula, kau ahli dalam berbagai prasasti. Dengan kehadiranmu di sini, peluang untuk menyelamatkan ahli ini akan lebih besar. Siapa yang disegel? Julian bertanya. Six Round menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Kita perlu menemukannya untuk mengetahuinya, tetapi yang pasti adalah bahwa orang ini adalah bawahan Kaisar Manusia dan orang yang kuat. Kultivasinya setidaknya di alam kekacauan. Oke. Julian menyetujuinya tanpa memikirkannya. Dia juga ingin tahu apa yang terjadi di dunia ini sebelum lahirnya 10 alam tanpa akhir. Jika Anda dapat menemukan orang kuat yang secara pribadi telah mengalami hal-hal ini, Anda akan dapat memahami semua ini dengan cepat. Ini peta. Six Round segera mengeluarkan peta kuno,
membukanya, dan meletakkannya di depannya serta membuatnya melayang. Sebenarnya, aku sudah lama datang ke medan perang kuno ini. Aku sudah datang ke sini sebelum kamu datang. Aku mencari di peta dan menemukan beberapa petunjuk. Dia menunjuk ke sebuah titik hitam di peta dan berkata, jika tebakanku benar, ini adalah tempat yang disegel. Ingat juga peta ini. Ini adalah peta kasar dari area yang tidak diketahui ini. Ingat dulu. Mungkin ini berguna suatu hari nanti. Julian menatap peta. Pada saat ini, peta mengalami perubahan yang tidak biasa, dan pemandangan di peta terus meluas. Dan suatu titik adalah suatu area. Garis pada peta mewakili jarak yang jauh. Julian memindai peta dan melihat banyak sekali tempat gelap di atasnya. Meskipun gelap, dia masih dapat melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Dia menghafal peta itu dalam-dalam di benaknya. Bersambung.